Percayalah dengan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah saudaraku yang dimuliakan Allah taala. Anda sebagai pejabat, Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai ulama, Anda sebagai ilmuwan, Anda sebagai guru, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai murid, Anda berprofesi apapun, tegakkanlah ajaran Allah dan Rasulnya dan jangan takut kepada apapun. Karena Allah yang menjaga dan melindungi saudara. Jangan cari keridhaan manusia, carilah keridhaan Allah. Jangan takut dengan ancaman manusia, takutlah dengan ancaman siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Beng, ngapain Beng? Begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran. Dan saking banyaknya, antum akan bingung. Insya Allah antum gak akan lagi bingung, karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan Ana sangat mendukung, dan Ana insya Allah Ana akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat Asmaul Husna, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Alhamdulillah. Malam hari ini kita masih dikaruniakan oleh Allah nikmat kesehatan yang luar biasa. Ya, sehat itu adalah modal, ya, atau pangkal kehidupan. Dan kehidupan kita niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka mari kita jaga kesehatan. Niatnya apa? Ya, bukan untuk niat macam-macam, niat untuk kesenangan dunia, tidak. Niat supaya hidup kita berkualitas, dan niat untuk kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini, ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar, ya, dari segala macam penyakit, wabil khusus, ya, wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah Ta'ala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Asmaul Husna, yaitu salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu khairun hafizah. Ya, Allah itu adalah sebaik-baik penjaga. Ya, di dalam Mausu'ah Asmaul Husna, ya, jilid yang keempat, ya, Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi menulis tema Fallahu khairun hafizah. Meskipun jarang kita dengar, ya, salah satu Asmaul Husna ini kan ada 99, itu jarang kita dengar khairun hafizah, ya, tetapi ini adalah salah satu nama di dalam Al-Quran yang
dinaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Yusuf ayat 64, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, dengan lisannya Nabi Yakub alaihi salam. Ya, Nabi Yakub ini siapa, sahabat semuanya? Nabi Yakub adalah ayah handa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kita tahu Nabi Yusuf sejak kecil diisolasi, ya, dijauhkan, ya, dari kecil dia ditelantarkan oleh saudara-saudaranya, ya, dijahati, ya, supaya apa? Supaya ayahnya tidak lagi memberikan curahan kasih sayang kepada anak yang bernama Yusuf ini. Ya. Maka setelah sekian puluh tahun terpisah, ya, setelah Nabi Yusuf menjabat sebagai Perdana Menteri di Mesir, setelah saudara-saudaranya datang ke negeri Mesir untuk meminta bantuan dan belas kasihan dari Perdana Menteri Mesir yang notabene ternyata di kemudian hari baru diketahui bahwa itu adalah saudara kandung mereka, yaitu Yusuf bin Yakub. Maka sebelum itu semua terungkap, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf ini sebagaimana diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk membawa putra bungsu Nabi Yakub, adiknya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Nah, pada saat itulah Nabi Yakub terkejut dengan permintaan saudara-saudaranya untuk membawa serta Bunyamin menghadap Baginda Perdana Menteri Mesir sebagai syarat untuk menerima bantuan sembako dari penguasa Mesir. Ya, karena itu ada krisis hebat, ada krisis pangan yang luar biasa, krisis ekonomi di mana-mana sampai menjalar, bukan hanya di Mesir, sampai ke Palestina. Semua orang kelaparan, kekeringan, ya. Dan dengan siasat pembangunan ekonomi, pembangunan logistik, ya, negeri Mesir ini sesuai dengan takbir mimpinya atau takwil mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada Raja Mesir, ya, maka diselamatkanlah negeri Mesir ini. Subhanallah. Nah, sampai dia memberikan syarat, ya, bawa kemari Bunyamin. Ya, apa yang mereka sampaikan kepada Nabi Yakub alaihi salam, ya, wahai ayahanda, utuslah, percayakanlah Bunyamin ini kepada kami karena ini adalah syarat, ya, dari Perdana Menteri di Mesir. Apa jawab Nabi Yakub alaihissalam? Qala hal amantukum alaihi kama amintukum ala akhihi min qablu. Nabi Yakub berkata, apakah bisa aku memberikan, ya, mempercayakan anakku ini Bunyamin, aku jaminkan keamanannya kepada kalian sebagaimana dulu aku jaminkan, aku percayakan, amanahkan saudaranya yaitu Yusuf kepada kalian. Aku tidak ingin jatuh ke lubang yang sama dua kali. Ya, inilah akhlak seorang mukmin. Dalam peribahasa, salah satu ungkapan yang indah dari Rasulullah SAW mengatakan, la yaldaghul mu'minu fi hujrin marrataini. Orang beriman itu nggak boleh terpatuk ular dua kali dalam lubang yang sama, dari lubang yang sama. Artinya apa? Orang mukmin itu harus belajar. Kalau sudah pernah luka, sudah pernah mendapatkan bencana sekali, ya, contohnya dipatuk ular karena kita ada di satu lubang, masa kita jangan sampai lewat lubang itu lagi, mau dipatuk lagi ente, kan begitu. La yaldaghul mu'min fil hujri marrataini, jangan sampai dua kali terulang. Nah, ini pengalaman, ya. Dulu Yusuf aku percayakan kepada kalian, arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga wahai ayahanda, biarkan dia main, biarkan dia bersama-sama kami, ya. Kami akan jaga dia. Tetapi mereka ternyata berkhianat. Ya, pulang membawa baju Nabi Yusuf dengan dilumuri darah-darah palsu. Ya. Dibilang ini sudah
diterkam atau dimakan oleh serigala. Padahal Nabi Yusufnya aman-aman aja, dia dicemplungin ke dalam sumur, dijatuhkan ke dalam sumur. Subhanallah. Nah, Yakub tidak ingin itu terjadi dua kali. Manusia boleh mengatakan wa inna lahu lahafizun, kami akan jaga, tapi mereka berkhianat. Tapi kalau Allah yang menjaga, pasti amanlah dunia dan manusia ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman dengan lisannya Yakub. Ucapan Yakub diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allah itulah sebaik-baik penjaga. Ya. Dan dialah yang maha pengasih, yang paling pengasih dari orang-orang yang mengasihi. Subhanallah. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah. Apa itu Al-Hafiz? Fallahu khairun hafiza atau khairul hafizin. Al-Hafiz dalam bahasa adalah artinya penjaga. Hafizahu hifzan ay harisahu hirasatan. Kalau kita mengatakan dia menjaga sesuatu dengan penjagaan, arti apa? Dia melakukan hirasah, pengamanan, penjagaan. Hafizul mal, dia menjaga harta, artinya apa? Ra'ahu, dialah yang bertanggung jawab, memperhatikan dan mengawasi harta itu. Hafizul Quran, artinya apa? Orang yang menghafal Quran itu kan disebut hafiz. Ya. Jadi hafizul Quran itu siapa? Orang yang menjaga setiap ayat, setiap surat dalam Al-Quran, dia jaga dalam hafalannya, jaga dalam hatinya, dan dia sanggup untuk keluarkan kapan saja dia kehendaki. Ya, dia ucapkan dengan lisannya, istazharahu. Ya, dialah yang menjaga dan merawat Al-Quranul Karim dalam jiwanya. Ya. Nah, sahabat Asmaul Husna dirahmati Allah, salah satu nikmat Allah yang terbesar kepada manusia itu adalah bagaimana? Antakuna lahu hafizatun qawiyatun au dzakirah qawiyah. Manusia ini punya sistem, ya, ingatan yang kuat. Ini karunia Allah. Ya. Kenapa? Karena manusia itu jika banyak mendengar dan lupa, ya, maka apa faidah dari apa yang dia dengar? Ya. Kalau kita banyak mendengar sesuatu, misalnya kita dengar suara bacaan Al-Quran, tilawah, kita dengar lagu nasyid pembangkit semangat, pembangkit jiwa, ya, kemudian lupa. Lalu apa faedah dari apa yang dia dengar itu? Ketika Anda duduk di satu majelis atau Anda menyampaikan satu kalimat pidato, berbicara kepada kawan, ya, jika ingatanmu itu, ya, hilang, ya, jika ingatan itu hilang, idza khanat kadzakiratuk falam tahfazin nusus walal qasas walal waqa'i walal afkar walal tahlilat, ya, wala ta'liqat kaifa tastati an tasul wa tajul. Ya. Kalau ingatan kita ini hilang, berbahaya sekali. Kalau manusia hilang ingatan, ya, ada orang manusia ini, ya, kena kecelakaan, tabrakan, jatuh, lalu benturan di kepalanya, itu sehingga menyebabkan hilang ingatannya karena terbentur dengan benda keras, gegar otak. Subhanallah. Ya. Lalu kemudian orang itu tidak bisa menghafal teks, tidak bisa menghafal cerita, bahkan tentang dirinya sendiri saja dia tidak sadar. Siapa saya? Siapa Anda? Dengan kawannya sendiri dia nggak ingat siapa namanya. Bahkan dengan anaknya, dengan istrinya pun dia nggak ingat. Subhanallah. Jadi nikmat ingatan, daya ingat,
Karunia itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat peristiwa kapan dia kecil, di mana dia sekolah, siapa guru-gurunya, bagaimana teman mainnya, bagaimana ketika dia bergaul, waktu kecil dulu, waktu remaja. Itu adalah nikmat, ingatan dari Allah. Itu adalah ingatan, adalah merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Anda bisa bernostalgia, Anda bisa mengenang masa lalu. Subhanallah. Ya, ingat waktu di pondok bergaul, ingat waktu di pesantren, ingat waktu di perkuliahan. Subhanallah. Bahkan kalau saya dulu bergaul, ya kuliah di asrama, diasramakan di Al-Azhar itu, teman-teman saya dari berbagai negara. Ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Kenya, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari India, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, ya, ada dari Senegal, ada dari dari Syria, ada dari Libya, Aljazair dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Bahkan dari daerah-daerah minoritas Muslim. Ada dari Georgia, ya kita nggak ngerti dari Georgia ini negara apa ini. Ada dari negara Turkistan Timur. Nah, dulu saya belum tahu kalau ada istilah Uighur. Nah, padahal teman-teman saya banyak dari daerah Turkistan Timur. Ternyata itu adalah nama Uighur, negara Turkistan Timur. Gak sadar saya waktu itu. Ya, ternyata ini Turkistan Syarqiyah, Turkistan Timur. Yang mana mereka punya pengalaman buruk, pengalaman pahit dengan pemerintah Cina. Itu selalu mereka ini teman-teman saya, ya, dari daerah Uighur, Turkistan Timur itu selalu kalau mendengar ada sebutan nama negara Cina itu mereka mukanya cemberut, mukanya nggak suka, nggak tahu, mungkin punya pengalaman pahit pasti itu, ya. Karena apa? Karena tidak diperlakukan secara baik, secara manusiawi. Nah, sehingga mereka banyak menerima, ditampung, mendapatkan beasiswa di Al-Azhar. Kemudian ada dari negara lain yang Afrika yang termasuk besar itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Ada dari Chad, ya, ada Senegal, ada dari negaranya siapa? Drogba itu. Hah? Siapa Drogba? Nah, itu daerah mana itu ya? Nah, itu ada Sahilil Aj, ada istilahnya Côte d'Ivoire. Ya, Côte d'Ivoire. Ya, itu macam-macam. Subhanallah, ya. Nah, disitulah kita punya ingatan itu adalah karunia dari Allah. Ya. Kita ingat cerita bagaimana dulu bertemu dengan guru, kiai. Ya, ini saya baru mendapatkan kiriman buku Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Kiai Haji Irfan Hilmi. Ini guru saya ketika saya mondok di Ciamis. Subhanallah, ini baru terbit ya. Beliau ini seorang ulama luar biasa, ya, otodidak, punya ilmu laduni, ya. Baca kitab apa aja langsung nempel, hafal, ya. Bergurunya dengan ayahandanya langsung, dan tidak banyak berguru kepada, tapi jelas sanad keilmuannya. Ya, nggak banyak berguru dengan kiai-kiai di zaman itu di Jawa, di Sunda, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, nggak banyak dia berguru. Ya, paling banyak berguru dengan ayahannya sendiri. Setelah itu dia baca sendiri kitab-kitab, buku-buku, dan bisa hafal. Subhanallah, ini perjuangan. Nah, ingatan ini adalah karunia dari Allah. Bagaimana Pak Kiai, Allah yarham, bisa menghafal dalam waktu singkat kitab Alfiyah, Jurumiyah, kitab-kitab ilmu balaghah, kitab macam-macam. Ya. Subhanallah. Nikmat dari Allah. Hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, bukan hanya Quran satu riwayat misalnya. Qiraat Hafiz an Asim, tapi hafal Quran dengan qiraat sab'ah. Tata cara membaca Al-Quran dengan 7 imam.
yang mutawatir. Ini karunia, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah, dengan ingatan itu kita bisa apa? Menganalisis peristiwa kejadian masa lalu, menganalisis proyeksi masa depan. Kita bisa memberikan komentar, taklik, ya. Kita bisa menyampaikan pidato, ceramah, seminar dan sebagainya. Semua itu adalah nikmat dari mana? Ingatan. Tanpa ingatan yang kita kenal kalau dalam komputer ini namanya storage. Nah, storage-nya berapa di sini? Misalnya ada yang 512 giga, ada yang 1 tera, ada yang 2 tera. Ya, itu tempat menyimpan ya, dokumen, file. Nah, seberapa banyak otak kita ini bisa menyimpan data-data? Subhanallah. Kita masih perlu bantuan. Kita perlu bantuan HP, kita perlu bantuan komputer. Itulah hafizah. Ya, kita nikmat mendapatkan apa? Ingatan yang kuat. Ya. Illa annal ulama yarawna anna dzakira muta'alliqatun bil ihtimam. Jadi bukan hanya ingatan, tetapi ingatan itu harus berbanding lurus dengan apa? Dengan perhatian. Ya. Perhatian ini harus kita. Jadi harus ada perhatian. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan sesuatu, maka kita akan mudah untuk menghafalnya. Coba kalau cuma selewat aja, nggak diperhatikan, tidak ada perhatiannya sama sekali, bagaimana kita mau menghafal dengan mudah? Ya, maka sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, udkhul ila mahallin tijariyin, ya, fihi 50,000 qit'ah, wa kullu qit'atin laha ismun wa laha qiyas wa laha si'r wa laha wad'un muayyan, laha masdar, laha mansha. Coba Anda masuk ke supermarket. Jangankan supermarket, toko kelontong aja deh. Ya. Mahal tijari. Kalau toko kelontong paling jumlah jenis barangnya itu puluhan ya. Itu kalau pemilik toko kelontong hafal itu ya memang harus seperti itu. Tapi kalau Anda masuk ke supermarket, hypermarket, jumlah barang di situ, jenis barangnya itu ribuan. Satu komoditas itu saja ada beberapa merek. Nih misalnya minyak goreng. Ada minyak goreng mereknya ini. Saya nggak perlu sebut namanya, ya, karena kalau saya sebut itu iklan namanya, dia mesti bayar, ya, bayar ke kita, ya kan? Ada air mineral, banyak modelnya, jenisnya dan mereknya. Ada ini. Ya, ada terigu, mereknya banyak, ya. Ada coklat, mereknya banyak. Ada makanan cemilan, makanan ringan, mereknya banyak. Ya, satu jenis komoditas mereknya banyak. Ada susu kemasan, mereknya banyak. Santan, mereknya banyak. Bumbu-bumbu saja, bumbu-bumbu yang sudah diproduksi instan, itu mereknya banyak. Subhanallah. Itu dalam satu supermarket bisa ada 50-an ribu jenis merek. Setiap benda itu ada namanya, ada ukurannya, ada harganya, ada keterangan sumbernya, keterangan baladul mansya, diproduksi di mana, pabriknya apa, ada keterangan nomor registrasi BPOM-nya, ekspor impornya dari kementerian ini dan sebagainya. Fatajidu sahibal mahal li'anna rizqa muta'alliqun bihadzal bidhah yahfazuha jami'an. Nah, coba lihat. Anda akan ya mendapati ya si pemilik toko ya, karena rezekinya itu bergantung kepada barang-barang komoditas ini, dia bisa hafal semuanya. Jenisnya, barangnya. Kenapa? Karena dia ada perhatian, ya. Karena hidupnya dari situ. Ya. Dosen, profesor, doktor, dia memang ahli di bidang itu, dia pasti hafal judul, pengarang, buku-buku di perpustakaan yang ada di rumahnya dan yang ada di kampus tempat dia mengajar.
Kenapa? Karena hidupnya memang untuk ilmu, hidupnya untuk mengajar, hidupnya untuk meneliti. Karena ada perhatian, maka ingatannya menjadi kuat di situ. Ya, ini contoh. Jadi ada punya toko, punya barang-barang, ada yang punya buku, ya, ilmuwan, ulama, cendekiawan. Ya, tentu yang dipajang di rumahnya itu buku-buku. Nah, seperti di belakang saya, misalnya. Nah, kalau rumah pengusaha pedagang, ya yang dipajang di kantornya, di ruangannya, ya produk-produk yang dia hasilkan, sudah pasti itu. Dan dia hafal, saya punya ini, punya ini, punya ini. Kemana alurnya, siapa, ya, dia harus berhubungan dan sebagainya, itu ada. Yahfazuha jami'an, dia hafal. Yahfazu halatiha wa anwa'aha wa qiyasatiha wa masdar wa mansyaha. Berapa harganya, cara ngitungnya, ini cara ngitung, ini harga dasarnya dengan harga jualnya, margin keuntungannya. Kemudian kalau dia jual dengan jaringan network berjenjang atau MLM, gimana cara ngitungnya, hitung-hitungannya, ada keuntungan untuk perusahaan ini, bonus-bonus semua. Udah apa, udah di luar kepala. Dosen juga begitu. Arsitek juga begitu. Teknik sipil juga sama. Ahli hukum, pengacara, advokat, hafal dia. Coba bayangkan kitab undang-undang hukum pidana, KUHAP, yang segini itu. Masya Allah, tebalnya. Dia tahu, dia hafal. Di mana letaknya, ininya apa, poin-poinnya. Kenapa? Karena memang dia di situ perhatiannya. Ya. Ahli ekonomi, ya undang-undang tentang ekonomi dia menguasai. Ahli hukum, dia undang-undang tentang hukum dia kuasai. Ahli agama, nah ini juga harus dia menguasai undang-undang negara yang mengurusi masalah-masalah keagamaan. Gitu. Jadi dia menghafal, menguasai itu karena ada perhatian. Ya. Kullu dzalika fi dzakirati faqad yaqulu ahyanan li ghulamin fil mahal is'at tajidu qit'atan wahidah baqiyat min hadzal sinf fa'tini biha. Nah, artinya apa? Ya, namanya pemilik toko, pemilik barang, ya. Dia sampai tahu letaknya di mana nih, di sana itu masih ada. Ada satu barang ini, warnanya ini, ukurannya sekian, nomornya ini, bawa. Gitu kan? Subhanallah. Itu kenapa? Perhatian. Subhanallah. Faqulli malladzi tahtamulah. Ya, katakanlah apa yang kamu menjadi perhatian kamu saat ini? Apa yang menjadi himmah kita, himam kita? Yang menjadi pusat perhatian kita itu apa? Innaka tahfazuh. Wa fi dzalika adlun. Ya. Nah, karena itulah setiap manusia dia akan menghafal, menjaga apa yang menjadi fokus perhatiannya. Maka itulah Allah Ta'ala berfirman, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir. Surat Al-A'la ayat 6, 7, 8, 9. Sanuqri'uka fala tansa. Kami yang akan membacakan untukmu, maka janganlah kamu lupakan. Illa masyaallah, kecuali Allah yang menghendakinya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Karena dia Allah Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu yang nyata, yang terang benderang, dan apa yang tersembunyi. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, ya, Rasulullah kalau menerima wahyu dari Allah, turun satu surat dari kitabullah, beliau hafalkan surat itu sejak awal kali dia diturunkan kepada beliau. Ya. Artinya apa? Nabi itu sangat memperhatikan, ya, fokus kepada wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Karena itu hafiz Quran pertama adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena wahyu diturunkan kepada beliau dan beliau sangat perhatian.
Ya. Karena itu adalah amanah dari Allah. Ya. Wahyu ini adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Semua itu ya yang menghilangkan kegelisahan, yang meringankan beban hidup beliau, yang menghilangkan rasa penat beliau, itu adalah jaminan Allah dalam Al-Qur'anul Karim bahwa hidupmu senantiasa dijaga oleh Allah. Al-Quran ini adalah pedoman untuk hidupmu dan umatmu setelah engkau wafat, wahai baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi menghafalnya luar biasa. Ya, fal asya' allati la ta'nik, kalau ada perkara-perkara yang tidak menjadi perhatian kita, yang menurut kita nggak penting, Anda tidak akan menghafalnya. Bal innaka tansaha, ya kalau kita, kenapa? Karena ruang ingatan kita ini terbatas, storage kita ini terbatas. Kita tidak akan menerima semua bentuk hafalan. Yang hafal bumbu dapur siapa? Yang hafal buku siapa? Yang hafal syair siapa? Itu masing-masing ada bidangnya. Kalau semua kita hafal, nggak sanggup manusia ini. Disitulah adanya spesialisasi, ada pembagian ilmu. Ini bidang ini bidang ini bidang ini. Dan itu yang dia bisa menguasainya. Kalau semuanya, nggak mungkin juga orang, kecuali dia memang sifatnya umum, ensiklopedis, dan tapi dia bisa mencari. Sekarang kan tinggal gampang, tinggal googling. Mencari di Google. Seolah-olah kita tahu semua. Masya Allah. Tabarakallah. Fadzakirah. Ya, amruha ajib, sangat luar biasa ingatan ini, storage. Ya, fadzakirah, ya ingatan itu adalah yattasi'u li 70 miliar surah. Tempat storage ingatan itu mampu menampung 70 miliar gambar. Dan itu bisa tergambar-gambar yang jumlahnya miliaran itu bisa tersusun rapi. Wadzawakiru anwa'un katsirah. Ingatan itu pun ada banyak macamnya. Ada yang berkaitan dengan telinga, ingatan telinga, ada ingatan penciuman, ada ingatan mata, ada ingatan macam-macam lagi. Saya mungkin tidak ingat nama orang, tapi saya hafal kalau ketemu orang. Oh, ini saya pernah ketemu. Oh, ini si fulan, saya masih ingat, tapi namanya kadang lupa. Ya. Oh, ini angkatan ini dan sebagainya, itu masih ada. Ada yang hafal gambar, rupa, ada yang hafal pendengaran. Kalau dengar suara ini, ini suaranya si ini, si fulan nih, pasti. Gitu ya. Kalau dengar gambar, ingat ya. Dengar suara ingat, bahkan penciuman, ini bau apa. Ya, itu tahu semua. Subhanallah. Ya, ingat warna, ingat wajah, ingat nama, bahkan ingat nomor. Coba, hebat ya. Orang ada misalnya saking jeniusnya, nomor HP atau nomor telepon rumah pokoknya orang itu dia hafal, dia tahu. Nomor si fulan ini. Nah, itu hebat. Ya, subhanallah. Itulah karunia dari Allah. Ya. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, maka zakirah, ingatan itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang agung dan istimewa. Ya, Anda mengingat sesuatu itu berarti Anda mempedulikan dan memperhatikan sesuatu itu. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un." Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Ya. Nah, sahabat muda, sahabat Asmaul Husna dirahmati Allah,
Ya, nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali. Ya. Contoh nikmat kita bisa tidur di malam hari. Ya. Kalau seandainya hidup kita ini semuanya malam tanpa ada siang, nah itu repot. Artinya orang nggak bisa berkegiatan. Kalau Allah jadikan hidup ini, hari kita ini semuanya siang, kapan bisa ada malam, bisa kita istirahat. Tapi Allah bagi, Allah Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana. Maka Dia buat dunia ini menjadi bulat sehingga apa? Ada bagian dunia yang mendapatkan cahaya matahari, maka disitulah waktu siang hari. Ada yang tidak mendapatkan cahaya matahari, itulah saatnya waktu malam untuk istirahat tidur. Subhanallah. Itulah ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada siang, ada malam karena ada perputaran bumi dan bumi ini berputar mengelilingi matahari. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, kalau diam aja, stuck bumi ini tidak memutari matahari, ya, dia stuck diam tidak berputar pada porosnya. Dia siang terus, ada yang malam terus. Ya, itu waktu siang malam itu semua sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mengatakan, ya, kalau waktu malam selama-lamanya, ya, apakah kalian tidak mendengar? Kalau waktu siang selama-lamanya, ya, tidak ada malamnya, apakah kalian bisa melihat? Nah, di sini menarik. Al-lail, malam itu, ya, alat indera manusia pertama yang berfungsi pada malam hari itu adalah pendengaran. Makanya Allah gunakan apa? Afala tasma'un. Kalau waktu siang hari itu mengandalkan apa? Mata. Karena waktu malam itu kan kita tidak jelas penglihatan kita karena gelap. Maka yang lebih kuat berfungsi itu adalah telinga, pendengaran. Maka Allah gunakan kata afala tasma'un. Tapi kalau siang hari, karena manusia berkegiatan beraktivitas siang hari mengandalkan mata, kepala, maka di situ digunakanlah firman Allah menggunakan afala tubsirun. Mengapa kalian tidak melihat? Subhanallah. Pada siang hari, ya, Anda menguasai berkegiatan, beraktivitas itu dengan dua mata. Di malam dengan dua telinga. Idza dakhalat fuwaisiqatun ila baitika wa matat tahta as-sarir fala taraha 'ainuka wa la tasma'uha udhunuk. Ya. Misalnya nih. Nah, ini contoh. Tadi kalau malam kita pakai pendengaran, kalau siang pakai mata. Bagaimana kalau jenis yang ketiga? Ada tikus masuk ke rumah. Tikus itu dalam bahasa Rasulullah itu namanya fuwaisiqah. Ya. Binatang fasik kecil. Ya, binatang itu ada fasiknya. Nah, ini binatang fasik kecil itu adalah tikus. Ya. Nah, Anda tidak lihat bagaimana, kapan, dan seperti apa tikus itu masuk ke rumah kita. Ya. Lalu tikus itu masuk rumah, ya, kemudian dia kan cari makanan, lalu nggak bisa dapat makanan, nggak bisa keluar juga, akhirnya mati. Matinya tikus itu di bawah kasur kita. Nah, bagaimana? Kita nggak lihat kapan dia masuk, kita nggak lihat bentuknya seperti apa, nggak tahu model bentuknya sebesar apa, tapi kita tahu bahwa ada tikus mati itu karena apa? Karena indera penciuman kita ada bau bangkai. Maka disitulah, ya, al-hasatus tsalitsah. Mata tidak kita pakai, telinga nggak bisa dengar. Ya, tikus ketika masuk kan kadang-kadang dia nggak berbunyi.
Kadang baru bunyi dia kalau udah kena jebakan Batman, baru cicit cicit cicit. Nah gitu ya. Tapi kalau nggak ada jebakan apa-apa, dia masuk melenggang aja. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat. Ya. Nah, kita baru tahu ada tikus itu setelah dia mati dari penciuman kita. Allah kasih indera penciuman. Maka fa anta bil hawasil khamsi musaytirun 'alal 'alamil khariji. Dengan 5 atau panca indera itulah manusia dapat menguasai alam eksternalnya, alam luarnya. Ya. Subhanallah. Nah, sementara alat-alat modern seperti apa? Sekarang ada kamera, ada CCTV, ya. Ada kaca pembesar, ada teleskop, ada apa. Itu cuma perpanjangan tangan dari indera yang 5 ini yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Bisa ada penciuman, membedakan ini, ya, dan sebagainya. Itu semua. Sekarang lagi ada caranya menentukan alat seperti pen, menentukan barang ini zatnya haram atau halal. Itu ditemukan oleh profesor orang Indonesia, ya, yang sekarang bekerja di Malaysia, Prof. Irwandi Jaswir. Ada alat pendeteksi corona, misalnya dengan Genos, ya, atau tes PCR, atau tes swab, atau rapid test. Ya, itu hanya perpanjangan tangan dari nikmat karunia indera. Kalau manusia tidak bisa membedakan ini ada penyakit atau tidak, maka dengan ilmunya, ya, manusia bisa mendeteksi itu. Diciptakanlah alat yang bisa mendeteksi. Dengan apa? Dengan tes darah, dengan tes lendir, dari hidung dan lain sebagainya, atau dari mulut. Ketahuan. Ya. Pakai teleskop nanti dicek lagi di lab, diperbesar lagi apakah ada di situ virusnya atau tidak. Subhanallah. Nah, tapi itu semua adalah perpanjangan dari panca indera yang telah Allah berikan. Akal ini karunia dari Allah Subhanahu. Akal inilah yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi. Teknologi di bidang medis, kedokteran, obat-obatan, teknologi pangan, teknologi kimia, teknologi bisa mendeteksi macam-macam. Itu teknologi dari mana? Akal yang Allah berikan. Akal lagi itu pemberian dari Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, ya, di dalam, ya, hidup manusia ini Allah telah berikan banyak sekali nikmat-nikmat. Ya. Ya. Ada lagi nikmat ilmu pengetahuan. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari karya-karya para ulama. Ada kitab Ihya Ulumuddin yang menyinggung tentang tingkatan-tingkatan jiwa, penyakit-penyakit jiwa, penyakit hati, ya, metode-metode untuk menyucikan hati supaya menuju kesempurnaan, ya. Nah, Anda percaya tidak? Anda bisa membenarkan tidak bahwa ternyata kitab Ihya Ulumuddin itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan ingatannya, ya, ketika beliau berada di negeri Syam. Subhanallah. Imam Ghazali nulis Ihya itu, ya, nggak pakai telaah, baca buku dulu di perpustakaan lalu nulis. Ya, kayak sekarang profesor bikin jurnal, baca buku, baca penelitian orang lain, baca macam-macam penelitian, ya, karya-karya, lalu baru dia tulis, ada footnote-nya, ada ininya. Enggak. Imam Al-Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin itu berdasarkan ingatannya. Dia susun sendiri dari formulasi-formulasi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ucapan para sahabat, ucapan tabi'in, ucapan para ulama. Beliau hafal dan dia susun sedemikian rupa sehingga ditulis, dituangkan dalam bentuk
karya hebat yang bernama Ihya Ulumuddin. Inilah kitab yang menjadi pemandu kebangkitan umat Islam pada masa itu untuk bangkit dari keterpurukannya, untuk melawan semangat jumud, melawan kejumudan umat Islam, ya, melawan pemikiran-pemikiran aliran sesat Batiniyah, Syiah Qaramitah, Syiah Fatimiyah, ya, Syiah Batiniyah. Maka beliau menulis kitab Fadaihul Batiniyah dan menghidupkan semangat jihad amar ma'ruf nahi mungkar, menghidupkan semangat pembersihan jiwa sebagai syarat kebangkitan Islam. Ya, itu ditulis dari zakirahnya, dari ingatannya ketika beliau uzlah di negeri Syam. Demikian pula kitab misalnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu Masya Allah isinya adalah pembahasan inti-inti pembahasan fikih dan kajian-kajian hadis. Ya, tahu nggak, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab Zadul Ma'ad itu bukan ketika sedang duduk ngajar di universitas, di kampus, majelis ilmu, majelis taklim di rumah, bos. Beliau tulis itu ketika dalam masa bepergian, di saat safar. Coba bayangkan. Ya. Ulama nulis kitab Zadul Ma'ad itu saya punya di situ. Ada 5 jilid itu. Ya. Di lemari yang di depan itu. 5 jilid. Itu ditulisnya ketika dalam masa bepergian, safar. Orang kalau bepergian ada nggak bawa kitab banyak? Ada bawa catatan. Segembolan, ya, dibawa satu lemari, nggak mungkin lah. Itu semua dari ingatan. Belum lagi ulama di Andalusia, Imam Abu Abdillah Ali Ibnu Hazm. Ya. Beliau menulis kitab Al-Muhalla bil Athar. Ya. Yang menghidupkan mazhab Az-Zahiri. Mazhab kelima dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj usul fikih yang luar biasa, hebat. Ya. Itu ditulis ulang setelah kitab-kitab beliau ini dibakar oleh orang-orang fanatik, oleh orang-orang yang ta'assub kepada mazhab Malikiyah. Karena Andalusia, Spanyol itu dulu, ya, kan berasal ditopang oleh kekuasaan Islam dari negeri Maroko, Murabitun, Muwahhidun, dan mereka rata-rata bermazhab Maliki. Muftinya semua dari Maroko itu bermazhab Maliki. Lah Ibnu Hazm yang lahir di Spanyol, lahir di Andalusia, ya, lahir di daerah sana itu, beliau ini, ya, tidak menggunakan mazhab Maliki yang dominan, tapi justru menghidupkan mazhab Zahiri yang sudah ada beberapa abad sebelumnya. Karena ada perselisihan, ada semacam persaingan reputasi, ya, dengan mufti mazhab Maliki saat itu, maka buku-buku karya beliau itu dibakar karena dianggap sesat. Iya. La haula wala quwata illa billah. Wallahu musta'an. Akhirnya beliau tulis ulang. Dengan apa ingatannya? Mau pakai apa? Pakai catatan yang mana? Semua catatan yang sudah ditulis dalam bentuk kitab berjilid-jilid itu dibakar. Sudah nggak ada sisanya lagi. Dulu belum ada percetakan seperti zaman sekarang. Ya, bisa dicetak ulang di mana-mana, bisa beredar di mana, nggak ada di sini, ada di negara lain. Kita bisa cari di perpustakaan lain di ini sebagainya. Karena Buya Hamka pernah mengatakan, saya heran, takjub. Waktu jalan ke Amerika, di perpustakaan Amerika, ternyata ditemukan buku-buku karya Hamka, karya saya, yang di negeri saya sendiri sudah tidak terbit lagi. Yang saya sendiri nggak punya naskah itu, tapi ada di perpustakaan Amerika. Subhanallah. Itu pernah begitu.
Ada lagi pernah ulama, ada satu yang dipenjara, dihukum oleh penguasa Mamluk, ya, Ibnu Tulun kalau tidak salah waktu itu ya, karena dia mengkritik kebijakan. Ulama ini dihukum di penjara, ya, di penjaranya di mana? Di sumur tua, sumur kering udah nggak ada airnya, itu dijadikan penjara. Ditutup mulut sumurnya itu, dirantai, digembok, dikasih besi. Dan setiap hari dia masih mengajar murid-muridnya. Jadi murid-muridnya datang ke atas, ke sekitar mulut sumur itu yang sudah dirantai, ada besinya. Si guru ini, imam siapa namanya itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Imam siapa namanya ya? Tajuddin apa siapa itu? Ya, itu mengajar, ya, dan mendiktekan buku, ya, bahan materi ajar, materi kuliahnya itu, ya, yang ditulis oleh murid-muridnya itu mereka belajar di atas penjara, gurunya di bawah sambil teriak kencang, nanti ditulis di atas, dicatat. Itulah yang menjadi karya besar ulama tersebut. Itu ditulis selama 20 tahun. Ya. Di penjara ada kitab, ada kamus, ya. Jangankan kitab, jangankan kamus, Quran saja nggak dikasih di situ. Ya, sama seperti ceritanya Allah yarham Dr. Muhammad Mursi, mantan presiden Mesir yang dikudeta oleh militer. Ya, itu minta dikirimkan Quran supaya dia baca, nggak dikasih sama rejim junta militer. Ya. Kata dia apa? Saya bukannya tidak hafal Quran, saya sudah hafal Quran sejak umur 15 tahun. Saya hafal di luar kepala. Cuma saya rindu ingin memegang dan mencium mushaf Al-Quran. Itu saja yang saya ingin. Subhanallah. Ini kekuatan hafalan, saudara, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah, ya. Maka ingatan ini menjadi sangat penting. Ya. Subhanallah. Ada yang mendapatkan ingatan hafalan yang kuat, itu adalah merupakan karunia dari Allah. Maka itu sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, ya, penjagaan ingatan itu harus kita jaga, dan itu adalah amanah. Dan manusia ini saja, ya, mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, bagaimana Allah itu bukan hanya menjaga tapi juga melindungi kita. Ya. Allah itu yang memerintahkan kita, hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah salat-salatmu dan salat asar, salatul wusta, dan tegakkanlah, ya, hukum Allah itu dalam keadaan kalian taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hafizu? Al-muhafazah adalah al-muraqabah, selalu merasa terawasi, diawasi. Adzabbu 'anil maharim, menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Ad-difa'u 'anil maharim, ya, mendorong supaya perbuatan haram itu tidak mendekat kepada kita. Ya, dialah Allah yang hafiz, yang menjaga. Kenapa? Karena Allah menjaga makhluknya dan semua hamba-hambanya dari semua keburukan. Ya. Allah jaga mereka dari apa yang mereka ketahui dan yang tidak mereka ketahui. Allah yang menjaga langit dan bumi dengan kekuatan dan kekuasaannya. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak merasa lelah, tidak merasa capek untuk ngopeni, tahu ngopeni? Menjaga langit dan bumi, memberi rizki kepada semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi dan di seluruh alam semesta. Allah nggak capek. Ya.
La ya'uduhu, tidak melemahkan Allah, tidak pernah lemah Allah. Tidak pernah tidur, la ta'khudhu sinatun wala naum. Subhanallah. Allahu la, ayo kita baca. Ya. Di tempat kita masing-masing. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursinya Allah itu luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Allah, betapa besarnya, agungnya Allah Ta'ala itu. Dan dia tidak lelah, tidak capek menjaga langit dan bumi itu. Subhanallah. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ya. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, maka itu kalau Allah menjaga Nabi Yusuf kecil, kalau Allah menjaga Nabi Musa sangat kecil, kalau Allah menjaga Nabi Ibrahim dari kobaran api Namrud kecil, kalau Allah menjaga Nabi Muhammad SAW pada malam peristiwa hijrah kecil, Allah jaga hamba-hambanya orang-orang saleh dari amukan, dari serangan orang-orang yang zalim, kecil bagi Allah. Langit dan bumi saja Allah jaga, apalagi kita yang kecil ini. Subhan. Maka percayalah dengan penjagaan Allah. Percayalah dengan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Anda sebagai pejabat, Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai ulama, Anda sebagai ilmuwan, Anda sebagai guru, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai murid, Anda berprofesi apapun, tegakkanlah ajaran Allah dan Rasulnya dan jangan takut kepada apapun. Karena Allah yang menjaga dan melindungi saudara. Percaya itu. Ya. Jangan cari keridhaan manusia, carilah keridhaan Allah. Jangan takut dengan ancaman manusia, takutlah dengan ancaman siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita untuk kita dapat menjalankan semua perintah-perintah Allah, nikmat Allah harus kita jaga, ya. Dan kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam kajian kuliah Asmaul Husna di pekan depan dengan izin Allah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin
di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.